Shalom adik-adik, kita bertemu lagi hari ini di ibadah sekolah minggu online seperti biasanya. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, jangan lupa seperti biasa mempersiapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa karena Tuhan Yesus telah bangkit dan ada sukacita besar bagi kita semua. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua SPAGK Batang Pambelum, Ibu Rusiani SPD. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah dalam rangka perayaan Paskah, ibadah Paskah SPA Gereja Batang Pambelum. Yang terhormat Bapak Ketua MPH Gereja Batang Pambelum beserta staf, Bapak Ibu Pendeta Pelayanan di Gereja Batang Pambelum, rekan-rekan guru SPA yang saya kasihi, dan anak-anak SPA yang saya cintai. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa menyambut Paskah dalam bentuk ibadah secara live streaming, yaitu ibadah mengikuti dari rumah, dikarenakan keadaan masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Namun hendaknya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menyambut hari kemenangan Tuhan Yesus melawan kuasa dosa, dan kita bersukacita oleh karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya di kayu salib. Anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih juga buat atas bantuan dan dukungan dari semua pihak bagi SPA Batang Pambelum, sehingga pada saat ini bisa terlaksana berbagai kegiatan di SPA Batang Pambelum ini. Itu semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan buat kita semua. Semoga di Paskah tahun mendatang kita bisa merayakan ibadah Paskah dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan berbagai lomba seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga keinginan kita semua dikabulkan dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua
atas kehadirannya meskipun hanya di rumah, tapi saya yakin dan percaya anak-anak semuanya bisa mengikuti dengan hikmat acara ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan memberkati kita. Amin. Iya, terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua SPA Gereja GKI Batang Pambelum, Ibu Rusiane. Terima kasih untuk sambutannya. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian kita dalam nama Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita buka kitab Markus 16 ayat 1 sampai 8 untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kakak ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang suka akan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala godaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dan perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kuburan itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ya, anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran minggu ini diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8, yaitu tentang Paskah. Paskah itu artinya memperingati Yesus disalib, Yesus dikuburkan, dan Yesus yang bangkit dari kuburan. Nah, sebelum Yesus bangkit dari kuburan, ini pelajarannya ya. Ada sekelompok perempuan yang bernama Maria Magdalena, dan yang kedua Maria juga ya,
Ibu Yakobus. Jadi orang Israel, orang Timur Tengah ya, khususnya ya, suka memakai nama Maria ya. Banyak nama orang Maria. Dan satu Salome namanya. Jadi ada 3 orang perempuan merasa sedih dengan peristiwa penguburan Yesus. Karena Yesus dikubur dengan cara, ya yang tahu ya, kira-kira dengan cara yang sangat cepat. Waktu disalib, dia menghembuskan napasnya, dikirakan antara jam 12 jam 1 ya. Jadi siang dia meninggal dan lama juga dia disalibkan dan harus dikuburkan. Itu semua ada pelajarannya ya di Alkitab. Dan karena dia mendadak dikuburkan ya, maka para kaum perempuan khususnya merasa perlu memberi penghormatan dengan simbol, memberi bunga ya, memberi minyak harum ya. Nah, jadi Yesus mau diberikan kuburannya minyak harum, dan tradisi kita juga ya. Adik-adik kalau lihat orang kita percaya biasanya kalau meninggal ada dibuat racikan bunga yang disebut dengan bunga rampai, dan ada kerangan bunga ya, banyak biasanya ya di tempat orang meninggal akan berjejeran karangan bunga, itu tandanya untuk memberi hormat kepada orang yang meninggal. Ya, jadi Maria dan Salome dan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus mau memberi itu ya di kuburan, dan supaya mereka tidak dimarahi oleh tentara Romawi yang menjaga kuburan Yesus, mereka mengantarnya subuh ya, jam 4. Subuh itu jam 4 pagi ya. Nah, mereka cepat-cepat ke sana dan mereka sambil bercakap-cakap ya, gimana caranya kita bisa melihat mayat Yesus yang di kuburan, sedangkan ditutup dengan batu yang besar. Nah, ketika mereka dekat, mereka mengatakan, ya kita mau dekat sampai. Tahu mereka melihat, batu yang besar untuk menutup kuburan Yesus, kok kayaknya terpindah, terguling dan terbuka kuburan Yesus. Nah, lalu mereka sambil merasa takut ya, jangan-jangan Yesus ini jadi hantu gitu ya. Biasa pemahaman kita kalau orang sudah mati nggak bisa hidup lagi, kalau hidup dianggap hantu ya. Jadi mereka takut. Nah, saat mereka merasa takut sambil lihat-lihat kiri kanan mana Yesusnya, tahu di atas kuburan itu, di dalam kuburan itu ada pakaian yang berwarna putih dan dianggap muda ya, dianggap anak muda, masih muda tapi pakaian putih. Dan sambil mengatakan, jangan takut kalian 3 ya. Maria Magdalena jangan takut, kata pemuda ini. Maria ibu Yakobus jangan takut. Dan Salome jangan takut kalian. Ini Yesus orang Nazaret yang sudah dikuburkan di sini, dibaringkan di sini, sudah bangkit, sudah hidup lagi, sudah kuburan, tutup kuburan sudah dibuka ini. Nah, pemuda yang itu adalah malaikat ya, dan dia katakan dia mendahului kalian untuk mendatangi muridnya, mendatangi Petrus. Jadi yang bangkit ini mau mendatangi para muridnya untuk membuktikan bahwa dia bangkit ya. Dan juga pemuda ini atau malaikat ini mengatakan, ayo kalian cepat kasih tahu ke para murid bahwa Yesus betul apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dia akan mengalahkan
maut atau menyelamat manusia dari kuburan ya. Dan mereka mulai ingat pesan atau pelajaran sebelumnya bahwa Nabi Elia pernah juga menghidupkan orang dari kematian, yaitu anak janda di Sarpat. Dan Yesus sendiri pernah menghidupkan Lazarus yang juga sudah dikuburkan. Jadi mereka kembali percaya bahwa di balik kematian ada kehidupan atau ada kebangkitan. Nah, demikian anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus ya. Karena kita yakin Yesus telah mengalahkan kuburan, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, telah bangkit. Artinya kita tidak selamanya di kuburan ya, bisa hidup, tidak akan binasa, bisa lagi hidup. Dan kalau kehidupan yang diperjuangkan Yesus dari kuburan adalah kehidupan yang kekal, bukan kehidupan seperti di dunia ini lagi, bisa mati lagi. Nah, kalau hanya hidup seperti di dunia ini percuma ya, kita akan mati lagi. Tapi kalau kita hidup untuk kehidupan yang kekal, itu yang kita cari. Jadi kita jangan sampai tidak percaya Yesus ya, rugi kita. Kita tidak akan hidup dari kematian, karena kita ini pasti mati. Mati karena penyakit, mati karena kecelakaan, mati karena kita tua ya, pasti mati. Nah, itu akibat dosa ya, tapi Yesus mau kita selamat dari dosa dengan cara dia menebus kita dari dosa dengan bangkit. Demikian anak-anak sekalian, nanti akan ada pertanyaan, siapa nama perempuan ya? 3 orang perempuan yang pertama kali menemui atau melihat Yesus setelah bangkit. Harus ingat ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Nah, siapa orang yang, apa kata-kata orang muda yang berpakaian putih kepada para perempuan itu ya? Dikatakan jangan takut karena Yesus telah bangkit. Nah, jadi kita anak-anak jangan takut ya. Jangan takut karena hantu dan sebagainya. Kita jangan takut sulit hidup ini, tapi kita harus berani dan percaya dan berserah kepada Tuhan karena Dia yang menang. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mohon Engkau memberkati kami yang telah memperingati perayaan Paskah tahun 2022 ini dengan menegaskan bahwa Tuhan kami telah mengalahkan kuburan, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan telah hidup dan telah naik ke surga dan akan datang untuk menjemput kami. Walaupun kami bisa mati, kami akan dihidupkan lagi kepada kehidupan yang kekal di surga. Sekarang Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami anak-anak supaya kami anak-anak pintar di rumah dan pintar di sekolah dan pintar mengerjakan tugas-tugas kami, tugas sekolah kami, dan juga menuruti apa kata papa mama kami. Kami mau mengerjakan apa yang diajarkan oleh papa mama kami. Kami juga mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mau rajin mendengarkan pelajaran sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan berkati kami yang suka mengikuti pelajaran sekolah minggu. Dan kami mohon berkati guru-guru sekolah minggu kami supaya guru-guru kami diberikan semangat mengajar kami dan diberikan berkat supaya mereka tidak terganggu atau malas atau sulit mengajar kami. Kami juga mohon Tuhan memberkati orang tua kami, diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkat melalui tugas dan pekerjaan mereka supaya kami senantiasa terpenuhi kecukupan kami dan kami bisa sekolah dengan baik, biaya sekolah selalu terpenuhi, biaya kami, masa depan kami juga orang tua bisa mempersiapkannya. Kami juga mohon Tuhan memberkati gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, agar melalui gereja kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dan banyak kemajuan-kemajuan yang nyata dalam kehidupan seluruh warga GKE. Kami juga mohon Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami ini
dan khususnya jemaat kami Batang Pembelum ini. Tuhan berkati supaya kami bisa terus melaksanakan tugas kami membangun jemaat dengan baik. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga ingat teman-teman kami agar Tuhan datang menggerakkan hati mereka agar mau mengikuti sekolah minggu, baik ikut di gereja bahkan melalui siaran di rumahnya melewati HP, dan mengingatkan orang tua mau menyuruh anak-anaknya mengikuti pelajaran sekolah minggu dengan baik. Ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami ini yang kami minta dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti biasa, persembahan dapat dikumpulkan di Gereja GKI Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai 12 siang. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian beri syukur. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita akan berdoa. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama melipatkan tangannya, pejamkan mata, tundukkan kepala. Kita akan memanjatkan doa persembahan kita sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah virtual Paskah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa karena begitu besar kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Berkat serta napas kehidupan yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Bila sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, terimalah persembahan kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, bersama ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ingin mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kami ini, Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus-Mu dalam tiap langkah, tutur kata dan perbuatan kami hari-hari selanjutnya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah hari Minggu dan Paskah kita pada pagi hari ini, kita kembali mengangkat pujian kita, Aku Diberkati. Adik-adik, sekolah hari Minggu kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah sekolah hari Minggu online
di minggu berikutnya. Seperti biasa, link absen dan link tugas akan dibagikan di grup Jemaat GKI Batang Pambelum dan juga penetua dan diakon, bahkan grup SPA GKI Batang Pambelum. Nah, terkhusus untuk hari ini spesial Paskah, SPA GKI Batang Pambelum menyediakan snack bisa diambil mulai pukul 10 sampai jam 12 siang. Kami pengurus SPA GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2022. Untuk adik-adik semua, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah adik-adik harus tetap menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.